Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu. Tuhan boleh menjaga kami dan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan ibadah sekolah minggu walaupun melalui video ini Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menjadi pelita dan penuntun langkah kami untuk menggapai hari kami selanjutnya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Haleluya, amin. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kakak Kevin, Iya ibu. kayaknya kita mesti sapa adik-adik di rumah dulu. Tuh. Iya betul. Shalom adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Oh, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Tadi kita sudah. Kakak Kevin, Iya ibu. kayaknya kita mesti sapa adik-adik di rumah dulu. Tuh. Iya betul. Shalom adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Oh, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah juga membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23.
hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi dengan metode yang berbeda, tidak seperti biasanya. Betul tak? Betul sekali. Semoga menyenangkan Ya. dan bisa dimengerti. Oke, jadi ikuti terus, jangan pause video ini, ikuti sampai selesai dan mengerti apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Betul kan? Betul sekali. Ya. Jadi kita akan belajar hari ini dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, kita akan belajar secara mendalam tentang surat Paulus ini adik-adik kepada jemaat di Korintus. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh nih, Kakak Kevin ingin tahu Ibu Pendeta, jemaat Korintus itu sebenarnya didirikan oleh siapa ya? Jemaat Korintus ini. Iya. Anak-anak di rumah, jemaat Korintus ini sebenarnya kalau kita baca di dalam kita punya pembacaan yang tadi itu ada tertulis kalimat yang mengatakan meletakkan dasar. Itu di ayat 10 ya, ayat 10. Ayat 10 di sana Paulus menyatakan bahwa dia meletakkan dasar. Itu berarti memberikan jawaban bagi Kak Kevin bahwa yang mendirikan jemaat itu adalah Paulus sendiri. Paulus yang memulai pelayanan di Korintus, berbicara kepada orang-orang Korintus untuk mereka bisa mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka menjadi jemaat Kristen di Korintus. Tapi Kakak Kevin dan Kak Poli tahu tidak ada orang lain juga yang melayani jemaat Korintus, bukan hanya Paulus. Tidak tahu sih siapa itu. Bisa diberitahu? Oh, kalau kita baca dalam pembacaan Alkitab Korintus itu ada cerita. Nah, orang Korintus mereka mengidolakan, mereka punya orang-orang yang melayani mereka. Itu ada Apolos, ada Kefas. Kalau ada di rumah paling kenal itu Petrus. Jadi selain itu Paulus Petrus ada ya, Apolos Dek. dan juga Petrus atau Kefas. Jadi adik-adik, dari pertanyaan kakak tentang siapa yang mendirikan jemaat Korintus ini sudah dijawab dengan jelas ya dari Ibu Pendeta, bahwa jawabannya adalah Rasul Paulus. Tetapi dia tidak sendiri kan Ibu Pendeta? Iya. Kan? Ada temannya, ada teman sepelayanannya Ibu, yaitu Apolos dan Petrus, yang disebutkan dalam Alkitab ini adalah Kefas. Tapi Kakak Kevin ingat, Iya. orang-orang Korintus mereka walaupun Petrus, Paulus dan Kefas atau Kefas tadi, Iya. mereka Apolos ya. Iya, Apolos. Mereka sama-sama melayani Tuhan, tapi orang Korintus mereka masing-masing mengidolakan tiap-tiap dari mereka. Itu ada kelompok yang senang pada Apolos, ada kelompok yang senang pada Paulus, ada kelompok yang lebih suka pada Petrus. Oh, jadi banyak pilihan dari 3 orang itu. Iya. Ada kelompok dibuat kelompok-kelompok gitu ya. Jadi saling mempertahankan yang mana yang lebih bagus. Saya yang paling kuat, saya yang paling kuat, gitu ya. Gitu. Oke, Ibu Pendeta, dari bacaan firman Tuhan tadi, saya mau tanya nih. Tadi dalam pembacaan firman Tuhan, Paulus berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Maksud dari pernyataan Paulus itu apa sih, Ibu? Oh iya, Kakak Kori dan Kakak Kevin, sebenarnya Paulus mau ingatkan kepada orang-orang di Korintus dan juga para pengajar di sana bahwa
dalam membangun mereka harus memperhatikan dengan baik Ya. prinsip untuk membangun diri sendiri dan juga membangun persekutuan di dalam Kristus. Kalau menurut bacaan kita ada yang membangun dengan bahan yang tahan uji, misalnya apa di situ coba? Oh, yang tadi bacaan di Alkitab tuh ada emas, perak, sama batu permata. Iya. Tahan uji karena anak-anak di situ disampaikan bahwa pengujiannya berupa api. Oh, api. Iya. Api. Mantap. Kalau emas dan perak dan juga batu permata kalau lewat api kan tidak habis kan? Iya. Tapi kalau habis terbakar di situ kan ada bahan lain tuh macam apa tadi? Kayu, rumput kering, dan jerami tuh. Jerami. Ya, deh. Habis terbakar, coba bayangkan Kakak Kori apa yang terjadi. Iya, kalau pakai kayu atau jerami pasti habis terbakar. Kalau pakai emas, batu permata atau perak kan tidak mudah terbakar ya Ibu. Jadi Ya. perbedaannya di situ untuk ujiannya. Oh, Jadi kalau kayu Iya. dan jerami, Iya. kemudian rumput kering nanti habis terbakar terus jadi abu. Jadi seperti yang dimaksudkan Paulus dalam firman Tuhan hari ini, kita masing-masing harusnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan kita itu nampak dalam hidup kita, mulai dari ide-ide yang kita keluarkan, saran-saran yang kita keluarkan, sampai kepada perilaku hidup kita. Kalau anak-anak zaman now sekarang bilang apa tuh tadi? Lifestyle-nya harus Kristus, ide-idenya Kristus, pikiran-pikirannya Kristus, perilaku Kristus, sana. Jadi kalau pembacaan tadi kan mau menyampaikan supaya kita hidup berpedoman pada Kristus, sehingga kita bisa bertahan melalui pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Melalui pencobaan kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, mempertahankan kekudusan hidup di dalam Tuhan. Ya, oke Bu, tadi dalam bacaan kita baca bersama-sama tadi juga dijelaskan bahwa semuanya adalah milik Kristus. Berarti kalau aku juga milik Kristus toh Ibu. Ya. Kevin, Ibu, kan adik-adik di rumah, mama papa, semua adalah milik Kristus. Untuk itu kalau kita milik Kristus, kita juga sebagai baiknya toh Ibu yang tadi. Kalau gitu kita juga harus menjadi baik yang baik, Baik Baik Allah yang kudus. Tuh, baik Jadi Allah setiap ya. orang diharapkan untuk membangun Tuh, ini. Ya, sudah. Jadi setiap orang diharapkan untuk mulai sekarang mau membangun dirinya sendiri, tapi juga dengan demikian kita bisa membangun persekutuan jemaat kita menjadi persekutuan di mana Allah berdiam, di mana Allah ada. Setiap orang dapat menikmati kehadiran Allah di sini. Ibu Pendeta menikmati kehadiran Allah lewat Kakak Kori, tapi juga lewat Kakak Kevin, lewat adik-adik yang di rumah, tapi juga sebaliknya. Kita saling menikmati persekutuan sebagai tubuh Kristus. Jadi seperti yang saya menarik sama perkataan Ibu yang tadi soal lifestyle hidup tuh harus pada Kristus. Nah, kalau untuk adik-adik yang kecil nih, mungkin kurang mengerti apa itu lifestyle. Jadi yang adik-adik idolakan itu bukan sekedar tontonan kartun yang bertema kepahlawanan. Contohnya Siva, kan Kak? Ya. Biasanya tuh Idola-idolanya. Boboiboy. Apalagi Kak yang bersifat kepahlawanan tuh? Pijimes. Itu kan banyak. Gecko di dalam Pijimes ada gecko. Ya. Ampun. Itu sebenarnya tidak boleh Ibu sebenarnya untuk kita idolakan.
Yang kita idolakan itu hanya satu ya, Kristus. Tuhan Yesus yang harus jadi idola Tuhan kita. Yesus. Jadi kayak gitu. Tapi untuk yang lifestyle tuh pasti untuk yang remaja nih, kelas remaja nih. Nah mereka tuh biasa mengidolakan ya kehidupan lifestyle duniawi Bu. Itu harus mulai dikurangi bahkan dihilangkan. Jadi lifestyle hidup tuh harus bertemakan Kristus begitu. Oke, tadi dalam baca Alkitab yang kita baca bersama-sama di situ dijelaskan juga bahwa tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Berarti Ada di rumah semua boleh nyanyi bersama-sama dengan kita, boleh bersuka cita walau tidak bertatap muka, sukacita Kristus tetap ada dalam hati kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita boleh bertemu dengan anak-anak kekasih kami di Jemaat Hermon Elohim, walaupun dalam jarak yang jauh, tapi firman-Mu kami percaya Engkau adalah kekuatan. Injil itu adalah kekuatan-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu biarlah Engkau memberkati anak-anak kekasih kami. Dan tolonglah mereka untuk boleh membawa diri mereka dalam prinsip-prinsip Kristus, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Dan dengan demikian persekutuan Jemaat Hermon Elohim boleh diberkati Tuhan sebagai tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami dan juga bersama dengan anak-anak kami. Demi nama Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah dan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai setiap jemaat-Mu di dalam Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, itu sekolah minggu selesai. Bye. Sekolah minggu selesai, kami akan pulang. Ada kan Bu, ini kita kita terus itu. Oh iya, ini kan sekolah minggu, tapi kan walaupun tidak pulang ke rumah, baik, kita sudah benar-benar di akhir nih. Jadi kita akan selesai video ini, tapi kita ingin adik-adik semua menyanyi lagu yang paling sering dinyanyikan setelah atau ingin pulang ke rumah masing-masing dari gereja. Masih ingat deh? Masih ingat ke tidak? Masih dong. Percaya adik-adik saya punya adik-adik Pargi ke Hermon tuh masih ingat semua ibu. Dong ingatan masih bagus. Oke, jadi kita nyanyi Sekolah Minggu Selesai. 1, 2, 3. Sekolah minggu selesai, kami akan pulang. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Dadah. Maranatha. Itu lunas nih. Oke. Bukan Immanuel. Itu tunas ibu. Oke. Itu nanti potong saya. Itu boleh. Pakai itu boleh. Sudah. Ini gimana terus kan berkat Tapi nanti bagaimana? Immanuel. Nanti potongnya?
kita akan nyanyi lagu Sekolah Minggu Selesai. Oke, bisa? 1, 2, 3. Sekolah minggu selesai, kami akan pulang. Bye bye.